atong babalita. O Jesus hasomani hanami haganu pasadaham uhur nami ase torang galu sengboy dalam nami salakah na torsa dubham hasoman nami torang age uja. Amen. Shalom mahubata ganuban Bapak Inang Kuya KKPS na hinahulungan secara khusus maay kita na adong ilasod cibilitan on na siyam na adong i KKPS Lubang Buaya Cibubur, Cipayung sonay agi cibilitan. Selamat hari Minggu mahubata. Memang di rumah ope kita mah minggu sadarion anja hasil bunta lampala 3 dogah nari buri namin kita matupu sa gereja tapi age sonai batah ganupan. Mari kita menikmati ibadah ini penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan rasa hormat kepada Tuhan. Halanyai ambilan bata bani panorang on tertulis dalam buku Imamat pasal yang ke-25 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhatian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebunmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tak tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya perdamaian. Kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur,
Dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantimi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel. Haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita adalah anak yang diperhatikan oleh Tuhan. Kita adalah yang dipanggil Tuhan untuk melakukan satu tanggung jawab yang istimewa. Hari ini kita diingatkan untuk melestarikan alam ini, ciptaan Tuhan ini. Saudara-saudara, di padang gurun adalah tempat yang sangat panas, tempat yang tidak menyenangkan hati, tempat yang banyak tantangan, banyak pergumulan bagi bangsa pilihan Tuhan. Tempat itu adalah tempat yang paling meresahkan orang Israel, sehingga mereka pernah berkata, lebih baik kami pulang ke tanah Mesir daripada kami mati di gurun pasir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tempat itu menjadi tempat yang bersungut-sungut, tempat yang juga tidak berdamai dalam hati. Saudara-saudara, pandemi COVID-19 boleh menjadi gurun pasir bagi kita pada saat ini. Waktu yang sangat menakutkan, waktu yang sangat tidak berdamai dengan diri kita sendiri juga dengan orang lain. Waktu yang penuh tantangan, waktu yang panas, waktu yang membuat kita berubah dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Boleh juga waktu yang bersungut-sungut, sama seperti orang Israel. Saudara-saudara, saat ini adalah saat Tuhan bersama dengan kita. Saat ini adalah saat yang mengubah hati kita. Bukan dari dulu takut akan Tuhan menjadi tidak takut akan Tuhan, tetapi sebaliknya. Saat ini ketika kita masih di rumah saja, beribadah di rumah, bekerja dari rumah, belajar di rumah, adalah saat kita bersama dengan Tuhan. Saat kita menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Saudara-saudara, mungkin kita berkata, itu sangat sulit, itu tidak mungkin. Keadaan sekarang ini membuat kami berubah. Betul, tapi dengan lamanya waktu di rumah saja, dan sampai sekarang belum ada jaminan yang pasti kapan kita ini boleh seperti dulu. Tetapi Tuhan berfirman kepada kita bahwa Dia menyertai kita, Dia ada bersama dengan kita, Dia melindungi kita. Kita
adalah miliknya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sayangilah dirimu, sayangilah hatimu, sayangilah waktu ini, sayangilah kesempatan ini dengan mengenal Tuhan yang sangat luar biasa yang hadir dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang Israel masih di gurun pasir, Tuhan memanggil Musa naik ke atas gunung Sinai. Di sana Tuhan berbicara kepada Musa tentang masa depan umat pilihannya. Di sana Tuhan berbincang-bincang dengan Musa untuk memperkenalkan rencana Tuhan untuk masa yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi, ada 3 hal yang boleh kita belajar. Yang pertama, Tuhan sedang mempromosikan anak-anak Tuhan. Yang kedua, Tuhan sedang mendidik untuk menjadi kita dewasa di dalam iman, di dalam kasih Tuhan. Dan yang ketiga, kita sedang diajari, dilatih. Setelah diberikan pelajaran, kita dilatih untuk menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang percaya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita sedang dipromosikan menjadi atau mendapatkan posisi yang sangat istimewa. Menjadi anak Tuhan yang tangguh, menjadi anak Tuhan yang hebat, menjadi anak Tuhan yang luar biasa, yang tahan uji. Saudara-saudara, umat Israel dipersiapkan Tuhan sebagai petani di tanah perjanjian. Tapi petani yang hebat, petani yang tangguh, petani yang takut akan Tuhan, petani yang dengar-dengaran akan Tuhan. Saudara-saudara, biasanya yang dipromosikan itu adalah orang yang sudah dididik dengan jurusan tertentu, sehingga dalam bidangnya dia sudah menjadi orang yang istimewa, yang tidak perlu diragukan lagi. Tuhan mempromosikan orang Israel menjadi orang yang tangguh di bidangnya, di bidang pertanian. Jemaat Tuhan pada saat ini dipersiapkan oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan menjadi anak yang tangguh di bidangnya, menjadi saksi-saksi Tuhan, pembawa berita keselamatan dalam hal berbicara, dalam hal bertindak untuk menyatakan kebesaran Tuhan, karena Tuhan yang mempromosikan, Tuhan yang merencanakan, dan Tuhan yang mendampingi dalam setiap kehidupan ini. Sehingga saudara-saudara, ketika kita ingin mengenal diri kita sedang dipromosikan, maka kita penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan semangat, selalu bergiat untuk belajar dan mau menunjukkan yang terbaik dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara, walaupun masih di rumah saja, walaupun masih beribadah di rumah, mari dengan Tuhan, dengan sedang dipromosikan oleh Tuhan, maka tunjukkanlah bahwa kita ini mau menjadi orang-orang yang terbaik, mau menjadi orang-orang yang tahan uji, penampilan yang terbaik untuk kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua,
kita sedang didewasakan untuk bertanggung jawab. Orang Israel ketika mereka di padang gurun, dengan pengalaman kehidupan mereka, Tuhan bermaksud untuk mendewasakan mereka, supaya mereka benar-benar matang dalam persekutuan dengan Tuhan, dengan kasih akan Tuhan. Saudara-saudara, bagaimanakah seorang yang dewasa? Orang yang dewasa banyak belajar, banyak mendengar, dan banyak melakukan. Ketika misalnya kalau negara kita ini menganjurkan kalau keluar rumah pakai masker, lalu cuci tangan dengan hand sanitizer, kemudian kita harus mengatur jarak. Tapi orang yang dewasa, yang benar dewasa, melakukannya tanpa diulang-ulang lagi. Kita sudah tahu, kita sudah melakukannya dan terus melakukannya. Tapi saudara-saudara, ada juga yang sudah dewasa dalam umur, tapi kalau tidak diingatkan, dia masih pura-pura tidak tahu atau melakukannya dengan sesuka hati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan dalam posisi kita sekarang, melalui firman Tuhan hari ini, kita sedang didewasakan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang hebat, untuk menjadi orang yang terpilih dan benar dalam waktu menjadi saksi Tuhan yang benar, sehingga tidak perlu diragukan lagi, tidak perlu disangsikan lagi. Kita adalah orang yang dewasa, yang dipakai oleh Tuhan untuk menjalankan rencananya. Yang ketiga, saudara-saudara, kita sedang dilatih. Sedang dilatih untuk menjadi orang yang hebat. Sedang dilatih untuk menjadi orang yang tangguh, yang tahan uji. Dengan catatan, dalam pelatihan ini sangat dibutuhkan waktu bersama dengan Tuhan, dan waktu menjadi saksi Tuhan dimanapun berada, dalam suasana apapun kita, tetap mengingat bahwa Tuhan memelihara kita. Pemeliharaan Tuhan, saudara-saudara, bukan hanya di padang gurun, tetapi sampai selama-lamanya. Ini adalah jaminan bagi orang Israel dan jaminan bagi kita sampai hari ini. Tuhan berfirman supaya kita mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Saudara-saudara, memang masih lama orang-orang Israel baru sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan tidak ada jaminan kapan mereka sampai tiba di tempat itu. Tapi mereka sudah diingatkan oleh Tuhan supaya mereka mengingat Tuhan dan selalu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhanlah pemilik tanah itu, karena Tuhanlah penguasa di tanah itu. Tapi kepada orang Israel diberikan kesempatan untuk menguasai dan memelihara, untuk memperhatikan dan menikmati kesempatan yang sungguh dipercayakan Tuhan kepada mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita dipersiapkan Tuhan, sedang dipromosikan, sedang dididik, sedang dilatih, dalam teks kita ini ada dua hal yang sangat ditentukan untuk mengenal Tuhan, untuk melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kepada orang Israel
Israel disebutkan tanah ini harus diberi waktu untuk beristirahat dan diberikan cara kapan tanah ini beristirahat menurut perjanjian lama, yaitu disebut dengan tahun Sabat dan tahun Yobel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama 6 tahun orang Israel bekerja dengan baik, menuai dengan baik, menikmati hasil ladangnya dengan baik. Tapi pada tahun yang ke-7 mereka diberikan satu perjanjian. Tidak boleh menuai, tidak boleh memanen. Hasil tanah itu dibiarkan saja karena Tuhan sedang memperhatikan ciptaan yang lain. Burung-burung di udara, ternak liar, ternak mereka sendiri, atau orang-orang Mesir, orang-orang miskin pada saat itu. Saudara-saudara, Tuhan sedang memikirkan, Tuhan sedang memperhatikan, Tuhan sedang memberikan kasih kepada alam ini pada tahun yang ke-7. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam posisi tahun ke-7, orang Israel juga harus mengingat bahwa 7 kali 7 sama dengan 49, itu mereka rayakan menjadi tahun Sabat setiap 1 kali 7 tahun. Tetapi pada tahun yang ke-50 disebutkan menjadi tahun yang sangat istimewa, yaitu tahun Yobel bagi orang-orang Israel. Tahun yang penuh dengan sukacita, tahun perdamaian, tahun yang merasakan sungguh luar biasa karena mereka boleh berdamai dengan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, memang tidak ada perbedaannya, boleh dikatakan tahun Yobel dan tahun Sabat. Tapi yang sangat istimewa bagi mereka adalah pada tahun Yobel mereka harus membunyikan suara trompet, membuat satu pernyataan kepada semua orang, seluruh penduduk, bahwa tahun itu, waktu itu adalah waktu untuk menerima kebebasan, menerima sukacita, menerima kemerdekaan, dan menerima perdamaian. Sehingga orang-orang Israel yang di luar dari tanah Israel pun sampai saat ini biasanya mereka datang ke Yerusalem, datang ke Israel untuk merayakan pesta jubileum, pesta jubileum, pesta yang sangat berharga ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita hidup dalam perjanjian baru. Sehingga jangan ada yang merasa, loh, kok selama ini yang difirmankan Tuhan tidak kita lakukan. Kita tidak pernah melakukan tahun Sabat, 1 tahun penuh tidak bekerja, hanya menikmati saja. Atau ulang tahun ke-50 itu untuk Tuhan, itu jubileum. Memang kata-kata itu sering kita dengarkan, dan mungkin perayaan itu juga sering kita rayakan, sering kita ikut dalam pesta perayaan itu. Saudara-saudara, kita hidup dalam perjanjian baru yang mau dikatakan di sana bahwa bersama dengan Yesus bukan hanya sekali dalam 7 tahun boleh memberikan yang terbaik bagi orang lain, berbagi kepada orang lain. Tapi Yesus telah menyatakan bahwa Dia adalah Anak Allah. Dan kabar tentang Anak Allah itu bukan dari manusia, tapi dari Allah sendiri, yang penuh kuasa, yang menguasai seluruh kehidupan ini. Sehingga kalau Rasul Paulus mengatakan barang siapa yang di dalam Kristus, dia
bersama dengan Yesus dalam masa pandemi COVID-19 ini adalah juga waktunya untuk berbagi dengan orang lain. Adalah waktunya untuk bersukacita. Adalah juga waktunya untuk merasakan kemerdekaan, kebebasan, karena Tuhan pemilik kita. Tuhan bersama dengan kita. Saudara-saudara, bersama dengan Yesus, tahun Sabat yang tadinya tidak boleh menanam, tidak boleh menuai, tapi bersama dengan Yesus, kapanpun, dimanapun, adalah saatnya untuk kita menjadi saksi yang benar, melakukan yang terbaik, dan menyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan ini. Selalu membunyikan sangkakala, selalu mewartakan kebaikan Tuhan, selalu berbagi dengan kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa terkecuali kita akan menyatakan seperti ini. Bersama dengan Yesus, sebelum saya memulai aktivitas saya di pagi hari, Tuhan menjadi yang pertama. Sampai sebelum saya memejamkan mata untuk tidur beristirahat, Tuhan adalah pemilik saya. Karena memang ketika kita beristirahat, Tuhan berkarya kepada kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Tapi saudara-saudara, sewaktu kita masih mengerti, sewaktu kita masih melihat kebesaran Tuhan, kita mau katakan Tuhan yang pertama dan Tuhan menjadi andalan kita. Bersama dengan Yesus, saudara-saudara, kita diberikan kesempatan untuk menjaga lingkungan kita. Bersama dengan Yesus, kita diberikan kesempatan untuk mengerti bahwa lingkungan kita, alam ini juga ciptaan Tuhan. Bersama dengan Yesus, kita mau diajari menjadi orang yang dewasa, memperhatikan ciptaan yang lain sama seperti memperhatikan diri kita sendiri. Dan bersama dengan Yesus, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa kehidupan kita ini dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dirawat oleh Tuhan. Oleh sebab itu, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kita ini tidak ada kesempatan untuk sombong, tidak ada kesempatan untuk rakus, tidak ada kesempatan hanya untuk mementingkan diri sendiri. Karena bersama dengan Yesus, bukan hanya satu kali satu tahun untuk memaafkan, bukan hanya satu kali dalam satu tahun untuk berbagi, tapi bersama dengan Yesus selalu mengatakan, sekarang juga aku memaafkan, sekarang juga aku memberi, sekarang juga aku berbagi, tanpa terkecuali. Bukan hanya orang kaya, bukan juga hanya orang yang memiliki segala sesuatu, tapi setiap kita diberikan kesempatan untuk mengenal bahwa kita ini sedang dipelihara oleh Tuhan, sedang diawasi oleh Tuhan, sedang dijaga oleh Tuhan, dan hidup kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara, jadilah menjadi orang-orang yang setia, yang dengan senang hati untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk memasukkan Tuhan, dengan setia menjaga lingkungan kita, karena kita tahu dia juga adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Betapa luar biasanya kalau kita ini boleh mengatakan bahwa saya sedang dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Dan bukan hanya hari ini,
tapi sampai selama-lamanya. Amin. Martong lumahita. Terima kasih mabamu Tuhan na magkasumani hanami. Mengajari hanami. Pabuwa na totakdo iramot kon hamlulit namin. Ipat-ibata ham hanami. Sonari rosi sadukani-dukani. Ondos mahanami mabamu Tuhan. Amin. Kaganupan kuria na hinakulungan ni Tuhan. Paima yundos kon kita galangata, tangan kita malubi hata ni nebata na gali unjulan batala kumanggalan. Ay manatag surat bani 2 Musa 75 ayat 5 ni Nisron. Patupuhan ni mama kumbin nima galangan bani Jahuba. Barang isi na rosuk uhurni iboban ma galangan hubani Jahuba. Sonari ondos kon hidama galangata. Ham Tuhan ay bataw bapa nami parilog niubur harokan ni sagala pasu-pasu. Terima kasih may sumpah kunhur nami hubamu halani hubamu do ijalokan nami pasu-pasu na bukan liar pakon na laingan. Bani panorang isumpah kun hanami do hubamu na gabi galangan nami. Diri nami pakon hubani hinalungan nami na do piniremuin. Pasu-pasu hama galangan na sinumpah kun nami gabi galangan na mapasin. Na mambahin harajawmu lambing makataridakan idinyaon. Ukap ham maubun nami mahide tunduimu, asetang idida, ibotoh, jana ikamalas pun ubun nami. Buwe ni silayak-layakmu, na dobi jaluhan nami, pakon na sihol denonmu ope kuben nami. Ajari ham mahanami, lako mamundoskon galangan nami, na patut galang konon nami hubamu. Jalo hama galangan pakuntonggo elek-elek namion ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bamu o Tuhan manombah awon. Ham bapa namin ay naguriatas say napapasing maguranu, say maharajawanmu, say saut maharusunimu inaguri tungaon, songon na inaguriatas. Beriham maban nami sa dariyon haguluhan aryari. Sasakam malusa nami songon panasap nami, banilusa ni hasoman na malusa dupakan nami. Ulang ka nami buhay ham parlajuan, paluah ka mahanami, humbani pangago.
Misir manasiam jalan gabe sibuan pasu-pasu mahal anjahasari bani ganipala. Jalo kita mah pasu-pasu bani Tuhan ne batata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan ne batama hita. Isondang kon Tuhan ne batama buhini kubata. Janah maidop maupun ni mangidak kita. Idop pakon Tuhan ne batama buhini kubata. Jangan ipasorak pada ini hubani tolu tabi